Tahun keberuntungannya para Jisuse Kensuse yang kerja magang di Jepang. Tahun keberuntungannya itu ada pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Aku yakin para mantan Jisuse atau mantan Kensuse yang melakukan kerja magang di Jepang pada tahun-tahun tersebut merasakan sebuah keberuntungan tersendiri. Kenapa? Ya, pada saat itu di tahun 2018 itu nilai tukar yen terhadap rupiah itu kuat banget ya. Terendah pada saat 2018 itu kisaran antara 125 rupiah per 1 yennya. Sementara pada saat di tahun 2020 itu mencapai puncak tertingginya guys, nilai tukar yen terhadap rupiah ya. Jadi dalam 1 yennya itu bisa mencapai 150 rupiah nilai tukarnya. Itu benar-benar gila banget. Aku yakin sih kalau kawan-kawan yang proses kerja magang di Jepangnya pada tahun-tahun tersebut, pasti mereka ACC deh omongan aku. Pada tahun itu nilai tukar yen memang gila-gilaan ya kalau dibandingkan dengan sekarang dan sebelum 2018. Karena sebelum 2018 itu nilai tukar yen itu nggak begitu tinggi-tinggi amat, dan setelah 2021 di 2022 ini pun nilai tukar yen ya segitu-segitu aja ya. Pada saat itu nilai tukar tertinggi yang pernah aku rasakan itu tuh di angka sekitar 145 rupiah per 1 yennya. Jadi bayangin aja deh, kalau misalnya kita kerja magang di Jepang pada saat itu kita menerima 200.000 yen misalnya ya. 200.000 yen kita terima kerja itu bersih, terus kita kirim ke Indonesia. Dari 200.000 yen itu ya bisa dapat sekitar 200.000. Jadi berapa ya? 200 ke 130 aja lah. Ya bisa dapat 26 juta ya. 26 sampai 28 juta itu kita bisa dapat dalam 1 bulan kerja itu guys. Dan dibandingkan kalau kayak sekarang, kalau sekarang itu kan nilai tukarnya itu cuma 100 rupiah ya per 1 yennya ya. Jadi kalau misalnya dapat kerja di sana dalam 1 bulan bisa dapat 200.000 yen, cuma bisa dapat sekitar 20 juta. Memang udah gede sih, tapi itu anjir selisihnya sekitar 6 sampai 8 juta itu. Jadi aku sangat beruntung banget ya pada saat itu aku berangkat magang ke Jepang itu pada tahun 2018 akhir, di mana nilai tukar yen itu lagi mulai naik-naiknya ya, dari 125 naik ke 127, naik ke 128, naik di stabil di angka 130 rupiah per 1 yennya, dan stabil di angka 135 pada saat ada pandemi blok. Aduh, nilai tukar yen 1 yennya bisa mencapai 150 rupiah. Itu gila anjir, bener beruntung banget sih kawan-kawan. Dan ya kita lah ya, kita yang ngerasain magang di tahun-tahun itu ngerasa beruntung banget deh kalau misalnya dibandingkan dengan kawan-kawan yang sekarang. Dan banyak juga sih kawan-kawan sekarang yang masih ada di Jepang itu ngerasakan atmosfer yang sangat berbeda banget dengan sebelumnya. Karena sebelumnya itu ya, misalnya kayak yang nambah nih, ada kebetulan temen yang nambah di sana itu ya, di daerah Ibaraki di Bandoshi itu, dia bilang gini, perbedaannya jauh banget gitu ya, karena dia udah merasakan juga kan, dia magangnya itu mulai dari tahun 2020 2021 gitu, ngerasain nilai tukar kurs yang tinggi itu, aduh kayak angin seger gitu. Sekali sekarang di tahun 2022 ini mulai kepulangan saya ya, pada saat aku mulai pulang ke Indonesia itu di bulan 2 akhir, itu nilai tukar kursnya makin turun terus. Waktu pas pertama kali datang ke Jepang itu dia meningkat dari 125 ke angka 127 dan terus. Nah, ketika saya pulang dari Jepang itu turun dari angka 128 ke angka 125 dan turun terus sampai sekarang anjir. Sekarang tinggal 108 rupiah per 1 yennya ya, masih untung sih alhamdulillah. Tapi itu tahun-tahun itu 4 tahun itu 2018, 19, 20, 21 itu tahun-tahun keberuntungannya para Kensuse beneran deh. Aku yakin sih banyak yang setuju sih dengan pendapat ini.
karena memang benar-benar itu nilai tukar yang nggak masuk akal pada saat itu, karena bisa mencapai 150 rupiah per 1 yennya. Gila, kalau misalnya dapat 200.000 yen, kalau kita kalikannya 150, itu 30 juta loh anjir. Kalau dibanding dengan sekarang itu, aduh, 20 juta. Jadi selisihnya ada mungkin sekitar 5 sampai 10 juta itu. Aduh, gede banget. Makanya waktu kemarin itu, waktu aku masih magang di Jepang, merasa nggak sia-sia sih nabung kenceng gitu ya, karena memanfaatkan nilai kursnya juga dan disiplin juga dengan impian yang mau dicapai. Dan alhamdulillah untuk teman-teman yang masih di Jepang, yang di Wando sini kawan aku, semangat aja ya, nggak apa-apa, dijalanin aja. Yang penting tetap ngalir lah ya, hari-harinya tetap ada pemasukan, daripada misalnya kayak pulang ke Indonesia pun nggak tahu mau ngapa-ngapain. Di Indonesia kejam bro. Di Indonesia beneran kejam, nggak semanis yang aku bayangkan juga gitu ya. Walaupun kita udah bikin persiapan gitu, ada aja 1, 2, 3 halnya kayak gitu. Jadi kalau yang alang kepalang tanggung kayak gitu, nambah dengan kondisi nilai tukar yang seperti itu tuh nggak masalah ya. Yang penting syukurnya sih sebenarnya kayak gitu. Dan banyak juga kan kawan-kawan yang pengen berangkat magang ke Jepang tapi nggak bisa. Dan kalau teman-teman di tahun-tahun sekarang masih ada di Jepang, masih bisa ngalir bulanannya, itu udah syukur, nikmat yang alhamdulillah banget. Dan itu nikmat yang luar biasa banget. Jadinya tetap harus kalian maksimalkan dan harus tetap disyukuri kayak gitu sih. Sebenarnya bukan pada nilai besar kecilnya, tapi kepada syukurnya. Kalau syukurnya gede, tetap seberapapun tetap dapatnya rasanya nikmat sih kayak gitu. Tapi selisihnya itu loh guys. Iya. Udah enak. Ya walaupun sekarang nggak ngerasain kayak di Jepang sih, tapi ya bisa sih kayak di Jepang, bisa sih. Yang penting dikerjain kalau aku di sini sih. Yang penting diusahain ya, lebih kurang Jepang lah ya. Oke, semangat ya untuk kawan-kawan yang masih di Jepang, yang apalagi yang baru mau berangkat dengan nilai tukar yang seperti ini, ya tetap harus semangat aja lah, jangan kendor gitu ya. Yang penting semangat, udah sampai Jepang, rajin nabung, disiplin, dan mudah-mudahan harapannya lekas ada titik terangnya. Yuk, thank you.